Di video ini saya akan memberi jawaban tentang video dari siapa itu, Ustadz Fahim di channelnya Benteng Akidah yang bisa dikatakan nyinyir kepada Gus Fuad Pleret dan mempertanyakan Gus Fuad Pleret apakah beliau itu pantas menjadi muridnya Guru Sekumpul. Berikut kita tonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama, sebelum saya melanjutkan kepada tema bahwa saya telah meralat apa yang saya sampaikan sebagai julukan daripada pembacaan julukannya Gus Fuad dengan mengatakan Gus Fuad Pleret. Tapi saya bermaksud supaya bagaimana saya menyampaikan dengan mudah istilah-istilah yang mudah dipahami, dan bacanya Pleret itu adalah bahasa Inggris, ejaan Latin bahasa Inggris. Jadi Pleret seperti itu. Tapi Masya Allah, mohon maaf kalau misalkan ternyata ini iya betul juga ya, itu kayak nama alat kelamin. Masya Allah, mohon maaf. Baik, saya tidak akan menyampaikan, tidak akan menggunakan istilah tersebut. Di awal video aja sudah kelihatan agak sedikit apa istilahnya ngawur ya mungkin ya Pak Ustadz ini. Karena di situ disebutkan bahwa pleret itu dari kata bahasa Inggris yang artinya alat kelamin, dan itu sudah diklarifikasi dan katanya juga itu untuk mudah dipahami dengan menyebut nama daerah atau kecamatan Pleret dengan sebutan Pleret atau bahasa Inggris yang artinya alat kelamin. Padahal yang namanya Pleret itu adalah nama kecamatan itu Pak. Itu di daerah Bantul, Yogyakarta. Dulu di Pleret itu ada Keraton Mataram namanya. Mungkin Bapak perlu membaca sejarah lagi tentang Keraton Mataram, perpindahan dari Kota Gede kemudian ke Kerto, kemudian ke Pleret dan seterusnya. Itu ada sejarahnya Pak. Jadi Pleret itu nama kecamatan di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dulunya di situ ada Keraton Mataram dan sampai sekarang masih ada peninggalan-peninggalan sejarah Keraton Mataram. Sekarang begini, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk menyampaikan komentar-komentar semacam ini, karena di dalam video-videonya katanya kalau misalkan yang akan ditanggapi adalah kelas profesor doktor atau kelas orang alim alamah yang top lah baru ditanggapi. Kalau misalkan yang lain kelas SMP dan MA katanya seperti itu. Sebenarnya saya juga agak malas ini Pak menanggapi video Anda, karena di awal video Anda juga sudah salah menyebutkan nama Pleret itu diartikan alat kelamin di video sebelumnya, dan sudah Anda klarifikasi, dan itu adalah apa ya, mungkin perlu baca sejarah lagi intinya. Nah, jadi tidak masalah, yang pasti saya ternyata setelah mempelajari banyak kejanggalan-kejanggalan dari pemahaman-pemahaman yang saya tidak akan menggunakan kata kucluk seperti pemahaman-pemahaman yang sangat melenceng, diantaranya bagaimana tentang keislaman, bagaimana istilah tasawuf, katanya mengatakan tasawuf inti dan lain sebagainya. Tapi saya dalam kesempatan ini khusus saya tidak akan membahas persoalan ini, nanti di konten berikutnya dan yang lain sebagainya. Semoga saya punya waktu di tengah kesibukan saya. Tapi sekarang saya akan mengangkat satu persepsi di publik bahwasanya beliau katanya muridnya Guru Sekumpul. Atau kalau saya lihat di biografinya itu Masya Allah luar biasa. Kiai Haji mendapatkan keilmuan dari Guru Sekumpul. Pak Kiai Fuad, apa kabar? Dari Kiai ini, itu dan lain sebagainya. Ulama, termasuk ulama dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, saya sekarang fokus saja. Begini saudara kaum muslimin, kalau misalkan saya berguru kepada Habib Omar bin Hafidh di Hadramaut, maka tentu saya pulangnya biasanya saya akan meniru apapun yang dilakukan guru-guru saya. Dari cara pakai imamahnya, cara berjalannya, cara suka pakaian putihnya. Beliau kalau hari Jumat semuanya serba putih, cincinnya, jam tangannya, kacamatanya, sandalnya, pakaiannya serba putih karena mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tentu akan mengikuti guru-guru saya. Kemudian kalau misalkan Anda lihat santri-santri Gontor, bagaimana beliau kerapihannya, dengan dasinya, dengan jasnya, karena itu adalah identitas guru-gurunya dan yang dicintai oleh mereka. Siapa yang akan diikuti kalau tidak gurunya? Nah, jadi ini salah satu berbicara identitas. Kalau misalkan Anda melihat santri-santri di Madura, saya mempunyai satu karakter ya pesantren di rumah, bahwa dulu itu kalau santri masuk di pelataran atau di halaman pesantren di guru-gurunya itu tidak pakai alas kaki. Sehingga apa?
sekarang saya katakan kepada Anda dan saya tanyakan kepada Anda. Lalu bagaimana dengan Gus Fuad ini? Adakah kemiripan dengan guru sekumpul? Pernahkah guru sekumpul mengatakan kodran kadrun sebagaimana beliau? Pak Fahim yang terhormat, istilah kadrun itu munculnya itu tahun berapa? Kemudian guru sekumpul itu wafat tahun berapa? Kan bisa dicek Pak, itu Pak. Jadi jangan asal saja, jangan asal mempertanyakan seperti itu. Apakah guru sekumpul pernah mengatakan kadrun sebagaimana Gus Fuad Pleret? Jadi perlu dikaji lagi sejarah Pak. Pernahkah guru sekumpul mengatakan kucluk kepada orang lain? Lagi-lagi Bapak ini belum paham. Kucluk itu istilah Jawa itu Pak. Dan Anda juga tahu guru sekumpul itu di mana? Guru sekumpul kan di Banjar, Kalimantan Selatan. Dengan dialek yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Nah ini istilah kucluk itu istilah Jawa, bukan istilah Banjar. Jadi ya bagaimana mungkin guru sekumpul orang Banjar mengatakan kucluk, ya nggak nyambung itu Pak, kayak gitu Pak. Pernahkah guru sekumpul mengatakan binatang kepada orang lain? Artinya kadal gurun. Ya, karena beliau mengistilahkan sepertinya yang menentang pernyataan beliau, yang tidak paham, itu kadrun, itu kan kadal gurun. Itu sudah mengatakan binatang. Pernahkah itu dilakukan oleh guru sekumpul? Sekali lagi dicek sejarah Pak. Itu istilah kadrun itu munculnya tahun berapa, kemudian guru sekumpul itu wafatnya tahun berapa. Masa harus dijelaskan di sini? Kemudian cara mengajinya juga. Apakah guru sekumpul biasa, mohon maaf, mengangkat begini dan di bawahnya ada kitab di bawah lututnya? Apakah pernah seperti itu? Dan masalah sikap duduk seperti itu, yang penting kan hatinya. Kita hati tidak menghina atau merendahkan kitab Pak. Jadi Anda ya jangan terlalu mencari-cari. Mosok cara duduk aja Anda komentari. Kan ya kurang etis Pak, seperti itu Pak. Kalau menurut kami itu adalah kegiatan atau cara pola belajar menurut kami dari tasawuf yang kami pelajari, akhlak yang kami pelajari, yaitu adalah su'ul adab. Ketika meletakkan Al-Quran atau kitab yang kita muliakan itu di bawahnya lutut kita. Itu menurut kami. Tapi saya sampai detik ini tidak pernah melihat guru sekumpul melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Sekarang balik saya kasih pertanyaan, apakah Anda sudah pernah bertemu guru sekumpul? Dan jikalau sudah pernah bertemu guru sekumpul, apakah Anda tahu kesehariannya seperti apa? Dan Anda bilang Anda tidak pernah atau belum pernah hingga saat ini melihat guru sekumpul melakukan hal tersebut. Itu berdasar dari mana? Apakah cuma dari YouTube yang diupload, ataukah hanya perkiraan Anda? Jadi Anda jangan mudah-mudah menghakimi atau menilai. Jadi ini Anda itu menilai Gus Fuad sekaligus menilai guru sekumpul. Hati-hati Pak, guru sekumpul itu ulama hebat. Mungkin Anda juga pengikut atau pecinta guru sekumpul, jadi mohon berhati-hati. Dan saya bisa lihat dan saya bisa perhatikan murid-murid guru sekumpul. Siapa? Al-Maghfurlah, Allahumma yarham, Guru Zuhdi misalkan. Tidak, Masya Allah luar biasa. Guru Udin, Masya Allah tawaduknya luar biasa. Kepada Habaib cintanya luar biasa. Enggak pernah Guru Udin mengatakan Habib-Habib kurang ajar. Enggak pernah. Anda tahu tentang Guru Zuhdi, Guru Udin, tentang keseharian beliau itu mungkin juga dari YouTube atau mungkin dari kata orang. Tapi Anda belum tahu kalau Guru Zuhdi, Guru Udin, dan Gus Fuad Pleret itu sangat akrab. Bahkan saat Guru Zuhdi wafat, Gus Fuad Pleret itu membuat lagu khusus untuk Guru Zuhdi. Dan ini saya kasih sedikit video tentang kebersamaan Gus Fuad Pleret, Guru Zuhdi, dan Guru Udin. Pasti dia pasti senang. Sedihnya nangis. Ini judulnya Battle of
Samarinda versus Banjarmasin. Oh ya siap. Ini ulun cuma saksi ini sama silakan. Tapi agak berpihak ke sini sih. Lalu bagaimana dengan Gus Fuad? Kira-kira masih pantas tidak disebut muridnya guru sekumpul? Masya Allah. Baik, Anda yang bisa menilai sendiri, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri. Masya Allah. Jadi yang berhak menilai itu adalah guru sekumpul sendiri, Pak Ustadz. Bukan Anda, bukan pula para pengikut Anda. Karena yang namanya ikatan guru dan murid itu yang berhak menilai dan yang berhak mengangkat seseorang menjadi murid itu adalah guru. Bukan dibuat forum seperti pemilihan presiden atau pemilihan RT atau pemilihan lurah dengan cara voting, mencari suara terbanyak. Layak tidak seseorang menjadi muridnya seseorang. Jadi tidak seperti itu, Pak. Kenapa Anda mempertanyakan hal itu? Bukan kepada yang bersangkutan, Pak. Harusnya Anda bertanya kepada guru sekumpul, bukan kepada para netizen atau mungkin kepada para pengikut atau penggemar Anda. Cukup sekian dari saya, mudah-mudahan semua ini bermanfaat dan semoga saja Pak Ustadz Fahim mendapat hidayah sehingga tidak terlalu mencari-cari kesalahan orang untuk membuat konten di YouTube. Sekian dan terima kasih.